Dapatkan tips seputar rumah tangga di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi tayangan baru. Shalom, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bagaimana kabarnya dia? Puji Tuhan, baik ya. Ibu Ellen. Sudah lama kita tidak sama-sama di host ya. Iya. Kalau minggu lalu saya dengan partner yang lain, kali ini partner saya dengan seumur hidup. Iya. Kali ini saya dengan Dian. Oke, nah Dian, kali ini kita bertemu dalam program Obsesi Hati nih ya. Kalau pemirsa lihat saat ini rumahnya udah berbeda gitu. Dan pembahasan kita kali ini juga tentunya berbeda ya Dian. Berbeda. Gimana nih Dian? Kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sebelum-sebelumnya telah masuk tapi belum sempat dijawab di episode sebelumnya. Jadi kita bahas pada episode sekarang. Iya, benar sekali. Jadi mungkin ada pemirsa nih saat menyaksikan Obsesi Hati, mereka udah kirim pertanyaan tapi nggak dijawab. Nah, jadi untuk saat ini Anda menyaksikan Obsesi Hati tepat sekali pada waktunya ya Dian. Betul. Ya. Karena pertanyaan-pertanyaan Anda akan dibahas langsung oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntara. Tapi untuk pemirsa yang mempunyai pertanyaan lainnya, boleh mengirimkan di call center Hope Channel Indonesia atau bisa tinggalkan di komentar live YouTube ataupun Facebook Hope Channel Indonesia. Ya, benar sekali. Nah Dian, sebelum kita akan memulai, kita pastinya terlebih dahulu berdoa dulu ya. Tapi kita mau sapa-sapa dulu narasumber kita tentunya. Kita mau sapa keluarga Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom. Halo. Shalom, apa kabar semuanya? Salam dari Los Angeles. Iya, kami baru tiba dari Dubai kemarin. Waduh, bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Oh, masih sehat. Sesudah 2 minggu lebih tinggalkan Amerika, kami sekarang kembali ke Amerika tapi masih di hotel ini. Iya. Puji Tuhan, masih. Begitu selesai ini, langsung kami berangkat ke airport. Iya, untuk kembali ke Raleigh, ke North Carolina. Oke, Pendeta dan Ibu, biasanya kita kalau di opening itu hostnya akan berdoa buka. Nah, kali ini saya mempersilakan Pendeta untuk doa buka untuk memulai sesi tanya jawab kita dalam Obsesi Hati episode kali ini. Silakan Pendeta. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar akan berbagai macam petunjuk supaya kami dapat mempunyai rumah tangga yang berbahagia sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Alkitab, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan berkati semua pemirsa untuk dapat mengerti dan juga menghidupkan untuk supaya mempunyai rumah tangga yang berbahagia dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik Pendeta, dan topik pada hari ini adalah masalah Anda dijawab. Nah ini Pendeta mungkin bisa memberikan sedikit materi dan kita nanti akan kembali ke sesi tanya jawab. Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, yang kita akan pelajari ini adalah sehubungan dengan satu judul yang sangat penting sekali, yang yaitu mengenai berbagai macam pelecehan yang telah terjadi. Ya, jadi pelecehan tersebut itu bisa pelecehan mengenai apa? Pelecehan mengenai emosi. Secara emosi, ya, berbagai macam pelecehan antara suami istri, kadang-kadang ya melecehkan. Ya, oh kamu ini ya pesek, kamu ini ya tolol, kamu ini ya kurus krempeng, segala macam. Itu adalah suatu pelecehan emosi. Ya. Kemudian pelecehan yang berikut adalah sering pelecehan dari segi mental. Ya. Dan persegi mental dalam arti dianggap bodoh, kamu ini tidak mengerti akan apa-apa dan sebagainya. Ya.
jadi merasa bahwa sang suami lebih pintar daripada istri atau istri lebih pintar daripada suami, maka itu bisa terjadi di dalam rumah tangga. Dan biasanya itu karena perasa dirinya rendah. Jadi untuk compensate, dia rendahkan pasangannya supaya dia merasa dirinya itu sudah cukup lebih tinggi daripada pasangannya. Itu adalah pelecehan mental. Kemudian yang berikut adalah pelecehan fisik, ya. Itu betul-betul babak belur itu. Iya. Pokoknya ditumbuk, ditendang, pokoknya kadang-kadang dipakai tikam dengan sebagainya. Itu satu hal yang bisa terjadi, ya, satu hal yang kami berkunjung ke berbagai macam negara, sering kami dapatkan bahwa hal ini adalah satu perkara yang umum, yaitu terjadi penganiayaan atau kekerasan di dalam keluarga. Ya, apakah itu antara suami dan istri atau orang tua kepada anak, dan pernah juga terjadi antara anak kepada orang tua. Baru saja kemarin kami dengar, hati-hati bapak saya pulang, saya akan bunuh dia. Baru kemarin kami dapatkan berita ini. Jadi kita dapatkan bahwa pelecehan fisik ini adalah sesuatu hal yang bisa terjadi dalam keluarga. Kemudian yang bisa juga terjadi adalah pelecehan seksual. Bagaimana ini pelecehan seksual? Tidak mempertimbangkan akan apakah itu wanitanya sudah siap, istrinya sudah siap apa tidak dalam keadaan mungkin menstrual atau premenstrual, ya. Jadi dalam keadaan itu wanita itu sudah tidak senang untuk dipegang pun tidak mau, ya. Dan tahu-tahu istri hanya memaksakan saja untuk mempunyai sexual relationship. Sang suami yang memaksa sang istri untuk melakukan, sementara sang istri tidak siap. Jadi terjadi apa yang disebut pelecehan seksual. Kemudian bisa juga terjadi pelecehan keuangan. Suami istri sama sekali tidak tahu tentang keuangan. Pokoknya hanya dikasih uang yang sangat terbatas sekali. Dan harus cukup itu. Harus cukup untuk memberi makanan kepada anak, harus memberikan pakaian kepada anak dan sebagainya. Itu adalah satu pelecehan financial abuse. Kemudian bisa juga terjadi pelecehan di dalam bidang reproduksi, yaitu sang istri menghendaki misalnya pakai kondom, suami tidak pernah mau pakai kondom, kemudian memaksakan harus istri yang harus pakai IUD atau istri yang menggunakan family planning methods, ya. Jadi ini pelecehan yang bisa terjadi dalam keluarga, dan ini tidak akan terjadi kalau seandainya kita ingat kepada prinsip yang dituliskan dalam Alkitab di dalam buku Mazmur 127 ayat 1 yang mengatakan bahwa kecuali Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi itu dengan demikian kita harus selalu berdasarkan akan ketuhanan. Kita harus mempunyai Alkitab sebagai dasar dalam rumah tangga, dan kita ingat lebih dekat kita kepada Tuhan, lebih dekat kita satu sama lain. Itulah sebabnya sering kita gambarkan dengan segitiga, Jadi lebih dekat kita kepada Tuhan, suami istri itu lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Jadi Tuhan harus menjadi pusat di dalam keluarga kita. Jadi ini sebagai satu pendahuluan untuk membahas sebab banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab. Belum sempat dijawab. Makanya kita memberikan judul sekarang adalah masalah ada di kami jawab. Semoga kita dapatkan akal budi daripada Tuhan untuk memberikan apa yang terbaik untuk Anda sekalian. Terima kasih untuk materi di awal. Sebelum kita membahas pertanyaan, membacakan pertanyaan. Jadi saat ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti iklan yang satu ini.
kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, saat ini pemirsa sekalian, kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Membacakan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan di episode sebelumnya. Tapi walaupun kita membacakan pertanyaan di episode sebelumnya, kami tetap menghimbau kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar permasalahan keluarga atau tentang kehidupan orang tua dengan anak juga, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar kita di media sosial YouTube maupun Facebook, atau bisa langsung saja menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Nah, saat ini kita akan langsung saja membacakan pertanyaan pertama ya, Dian ya. Oke, Silakan Dian. pertanyaan pertama, Pendeta dan Ibu masih bergabung dengan kita ya? Masih bergabung. Nah, pertanyaan ini mungkin pada saat episode membahas tentang puasa. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana perhitungan mulai puasa itu? Misalnya saya makan jam 7 pagi, dan bisakah saya hitung mulai jam 7 setelah saya makan itu saya sudah mulai puasa dan akan makan kembali jam 7 pagi besoknya? Bagaimana penjelasannya Pendeta dan Ibu? Ya. Dengan sendirinya bisa, ya. Kalau Anda mempunyai puasa itu adalah 24 jam, ya. Anda bisa mulai dari siang ke siang, makan siang ke makan siang. Ada juga dari orang biasa sering dari matahari terbenam kepada matahari terbenam. Ya. Tetapi dari segi kesehatan sebetulnya bagus kalau justru dari pagi ke pagi. Kenapa? Kalau misalnya Anda puasa dari matahari terbenam, maka itu kan langsung tidak lama kemudian Anda tidur. Jadi perut masih penuh dengan makanan-makanan. Ya. Jadi kalau Anda dari pagi ke pagi itu adalah hal yang baik. Kalau misalnya Anda akan makan, ya, artinya puasa untuk 24 jam. Arti puasa itu tidak selamanya harus 24 jam. Ya. Arti puasa itu artinya pertarakan. Ya, ada istilah yang disebut apa? Intermittent fasting. Mungkin yang pertama Anda mulai puasa dari untuk 18 bulan misalnya. 18 jam. Jadi makan siang, kemudian tidak makan lagi, kemudian baru makan lagi besok siang. Paginya, ya, jam 7, jam 6, jam 7. Jadi kalau dari jam 1, ya, kalau dari jam 1 siang, ya, kemudian ya sampai pagi itu kan 18 jam. Ya. Jadi Anda bisa mulai dengan 18 jam. Ya, jadi tidak selamanya harus 24 jam. Dan saya percaya apalagi mereka yang merasa perlu untuk pengurangan berat badan, ini adalah satu cara yang sangat baik sekali ya untuk mengurangi berat badan kita. Intermittent fasting. Dan ingatlah, kalau boleh janganlah mulai dari malam, sebab kalau kita mulai dari malam, besoknya buka puasa malam masih penuh, kita punya perut masih penuh dengan makanan sebelum kita tidur. Jadi itu akan juga tidak sebaiknya. Makanan itu belum dicerna sebelum kita pergi tidur. Terima kasih. Dan ini juga sebenarnya pengetahuan baru juga ya. Betul. Biasanya kita mulai itu dari jam 6 sore sampai 6 sore. Tapi dianjurkan oleh Mem dan Pendeta dari pagi. Oke lah. Pertanyaan selanjutnya, Pendeta dan Ibu, bagaimana menyamakan persepsi dengan pasangan? Karena saya sering bertengkar karena menggunakan perasaan, sedangkan pasangan saya secara logika. Tapi kami sama-sama ingin mengungkapkan perasaan sayang. Gimana tanggapannya, Pendeta? Kelihatan sekali bahwa yang bertanya ini adalah wanita, ya, sebuah wanita yang berdasarkan perasaan, ya. Sedangkan laki-laki sering berdasarkan objektif, rasio, ya, logical dan sebagainya. Jadi caranya adalah untuk menyamakan persepsi adalah selalu mempunyai komunikasi yang baik. Dan ingat, komunikasi yang baik adalah untuk menyatakan kita punya perasaan, tetapi dengan menggunakan I statement. Saya sangat kecewa bahwa saya tidak diterima, atau saya merasa bahwa saya tidak disayang. Jadi Anda juga telah memberitahukan persoalan Anda, perasaan Anda, sehingga pasangan Anda dapat mengerti.
Oke. I statement, ingat itu. Jadi Anda bisa katakan saya rasa ini harus demikian. Kemudian suami akan katakan saya pikir saya ini harus demikian. Kemudian coba lihat berbagai macam faktor-faktor yang positif yang saya rasa, kemudian faktor-faktor yang negatifnya apa, kemudian yang saya pikir itu positifnya apa, negatifnya apa, maka sesudah berunding bersama-sama oleh sebab sayang, maka sayang itu akan dapat selalu menyatukan akan berbagai macam persoalan sehingga dengan demikian Anda punya pandangan atau tindakan itu akan yang terbaik. Ya, saya juga artinya istri saya sering dia rasa begini, saya pikir begini, oke. Tetapi kita selalu mempunyai komunikasi yang baik, yang terbuka. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa perencanaan itu dapat adanya persamaan persepsi. Ya. Ingat, komunikasi adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup berkeluarga. Sebab kalau tidak berkomunikasi, kita akan tidak dapat mengerti akan perasaan orang lain. Silakan yang berikut. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pendeta. Bagaimana menggugah anak kita untuk bisa terbuka sama kita orang tuanya? Oke, satu prinsip yang sangat penting adalah be friend to your children. Ya, Anda harus menjadi sahabat dari anak-anak. Ya. Sering sekali orang tua hanya memberikan nasihat. Perintah, perintah kamu harus segini, kamu harus segini. Ya. Jadi Anda hanya mengajak ada prinsip yang mungkin kita pernah bahas dulu, ya, adalah ada 3 macam hubungan, ya, antara orang tua kepada anak, ya. Jadi P dengan C, ya, child, C parent dan and child. ya. Ya, kemudian kadang-kadang P dengan P, yaitu parents to parents, itu kadang-kadang bapak dengan ibu bertindak seperti selalu menasehati. Jadi suami menasehati istri menasehati kepada suami, ya. Tetapi yang terbaik adalah adult dengan adult, ya, yaitu berbicara secara dewasa, ya. Nah, untuk berbicara secara dewasa, termasuk kepada anak, kita harus lihat anak itu adalah bukan selamanya itu anak-anak, tetapi kita harus anggap anak ini adalah cukup dewasa untuk berpikir, ya. Jadi kita harus menjadi sahabat dengan mereka, ya. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana mengajar anak supaya berani mengambil keputusan? Anak saya ini untuk hal kecil saja seperti mau membeli baju atau sepatu untuknya sendiri, dia suka bingung untuk memilih yang mana mau dibeli. Terima kasih. Oke, pengambilan keputusan harus dimulai dari kecil, ya. Anak-anak harus diajar, ya, untuk dikatakan memilih, boneka, ya. Warna apa, ya, dan macam apa, ya, anak harus memilih. Ini Kathleen selalu apa yang dibuat dengan kita punya cucu. Cucu kita. Sebab ini kan sebentar lagi kita pulang, malam ini sampai besok kita akan ajak cucu kita untuk memberikan sumbangan kepada anak-anak di Afrika. Jadi kita akan bawa mereka ke toko dan kita akan bilang, oke, kamu choose satu macam mainan buat anak-anak ini, dan dia boleh choose. Dan kalau mereka memilih itu, kita jangan bilang, kok gini, kok jelek kali, kok gitu. Jangan, biarlah mereka punya pilihan itu, kita hormati. Oke, sekarang pilihlah untuk bahan-bahan untuk mereka clear, coloring, warna. Pilih mana yang kamu mau, apakah itu krayon atau apa, mereka pilih. Kalau dia bilang, kok pilih krayon, kok nggak beli ini dari yang tinta atau apa, kita jangan koreksi mereka, biarkan mereka memilih. Jadi dari kecil mereka sudah belajar untuk memilih apa yang mereka bisa kasih, dan hormatilah pilihan anak-anak itu. Oke, itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya anak itu tetap mengalami kesulitan, ya, maka orang tua harus membimbing anak untuk coba, ya, memilih yang terbaik. Oke, ini misalnya harganya berapa?
anggarannya berapa ya. Jadi sekarang mau yang kita punya anggaran ini sekian. Jadi dengan demikian kira-kira apakah yang ini bisa dibeli ya, kalau kelihatan itu hanya mahal ya pastinya tidak bisa, bukan? Kemudian ajak mereka untuk memilih bahwa barang itu bukan hanya murah, tetapi juga kualitasnya tahan lama atau tidak ya. Coba lihat, ini sangat tipis atau ini warnanya akan gampang luntur ya. Jadi Anda memberikan bimbingan ya. Jadi sementara kita berikan kepada mereka pilihan, choice, ya. Tetapi kita juga membimbing mereka supaya mereka dapat memilih yang terbaik ya. Dan ini terus diperkembang ya. Jangan hanya orang tua katakan harus begini. Misalnya anak tidak boleh merokok, padahal anak itu tidak tahu merokok itu apa bahayanya ya. Jadi anak harus tahu kalau ini ya salah ya. Jadi sebab dan akibat harus diterangkan. Harus diterangkan. Kadang-kadang tempo hari Kathleen tanya kepada cucu kita, ada kue ini. Terus dia kata, aduh enak sekali. Ya. Kemudian Kathleen tanya bagaimana? Apakah ini baik apa enggak sehat? Enggak. Tapi Oma, it is so good. Everything that is good is not healthy ya Oma, katanya. Tapi dia sudah bisa berpikir bahwa kalau dia memilih kue ini banyak sugar, dia bisa dapat pilek dan sebagainya. Dia tahu bahwa itu tidak baik. Jadi dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak, kita harus selalu jangan ini, no, ini bagus dan itu. Tapi kita harus memberikan arahan supaya anak-anak itu bisa tahu kenapa dia pilih itu. Kalau enggak di belakang orang tuanya dia memilih yang salah. Mudah-mudahan menolong. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Mem untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, saya sebenarnya nggak mau bilang anak saya bodoh, tapi nilai anak saya memang jelek. Bagaimana saya memotivasi dia bahwa dia tidak bodoh, Pendeta? Jangan pernah katakan dia bodoh. Itu merendahkan dia punya esteem. Nilai dirinya akan rendah. Rendah. Tetapi coba lihat ya, apa yang menjadi apa yang menjadi kekuatan daripada anak ini ya. Jadi dia mungkin angka-angka matematikanya buruk, tetapi angka menyanyinya bagus. Tekankan bagaimana bagusnya dia menyanyi. Ya. Kemudian mungkin saja dia susah untuk matematika, tetapi menghafal bagus. Atau kalau menghafal jelek, tetapi mungkin matematikanya yang bagus. Atau mungkin angka-angka jelek, tetapi olahraganya baik. Ya. Jadi harus anak itu tunjukkan kekuatannya, strong points. Ya. Jadi kalau ditunjukkan kepada strong points, jadi anak ini merasa nilai diri. Kemudian sesudah itu, kemudian untuk angka-angka yang baik, yang kurang baik, ya bimbing supaya anak itu bisa menggunakan waktu yang lebih lama. Jadi begini, ya. Ada orang yang sekali baca langsung hafal. Ada yang 3 kali baca baru hafal. Ada yang harus 10 kali baca baru dia hafal. Tetapi bukan berarti dia bodoh. Ya. Dia bisa, hanya perlu lebih banyak waktu. Kadang-kadang dia punya otak masih belum terkoordinasi dengan baik. Ya. Jadi perlu lebih banyak waktu, dan orang tua harus sabar. Jangan pernah bilang anak itu bodoh, tetapi tunjukkanlah kualitas yang baik, ya. Puji dia untuk hal yang baik. Kemudian untuk yang angkanya kurang baik, maka diberikan waktu yang, ajar mereka untuk memberikan waktu yang lebih lama untuk menghafal atau belajar. Nah, kalau dia nggak bisa ingat, yang seperti tadi dikatakan Jonathan bahwa dia mungkin ada yang sekali baca terus bisa ingat kan, ada yang bisa sampai 3 kali atau 10 kali. Nah, untuk sekolah anak-anak itu pelajaran misalnya dia bilang, nak, coba bikin pertanyaan di buku ya, halaman 1 pertanyaan ini apa jawabannya, dan kamu sendiri tanya apa ini jawabannya, sejarahnya ini, terus tanya satu persatu sampai selesai semuanya. Kalau nggak tahu, tanya, nggak bisa jawab, taruh star, ya, taruh bintang. Terus nanti kemudian kedua, yang ditanya hanya yang ada bintang-bintangnya itu. Kemudian sebelum ujian, semua itu sudah dia tahu. Dia bisa ingat. Jadi kita menolong anak itu untuk mengingatkan apa yang dia tidak bisa ingat dalam sekali belajar. Itu adalah
peranan daripada orang tua untuk membimbing anaknya. Tapi sekali lagi kita tekankan, jangan bilang anak itu bodoh. Sebab kalau kita bilang anak itu bodoh, dia akan merasa self esteemnya sangat rendah. Dan itu bahayanya adalah dia dikompensasi di sekolahnya, di kelasnya. Dia bisa tumbuh, dia bisa begini, menunjukkan bahwa dia itu hebat. Mudah-mudahan menolong. Ya, itu metode penting sekali sebab itulah yang metode daripada orang tua Kathleen ya telah berikan kepada Kathleen pada saat dia sekolah ya di Fakultas Kedokteran dan sebagainya. Jadi melalui sistem pertanyaan kepada diri saya sendiri, sebab orang sering kita tenteren ya. Saya pikir apa ini tenteren, ngomong-ngomong aja semua. Lebih bagus saya bikin saja pertanyaan, saya tanya diri saya sendiri. Jadi apa yang dosen itu mau tanya, saya sudah ada pertanyaan itu dalam diri saya sendiri. Saya bisa jawab semuanya. Jadi sebelum ujian saya hanya baca begini. Semua sudah tahu. Saya masuk ujian. Jadi angka pun paling tinggi. Jadi ingat, itu jadi menolong anak kita dalam menghafalkan pertanyaan-pertanyaan sebelum profesor itu menanyakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa benar Ibu Tiri itu selalu jahat? Karena Ibu Tiri saya sangat membenci saya. Nah, ini gimana ini Pendeta dan Ibu? Tidak selamanya. Ya, tidak selamanya Ibu Tiri itu jahat. Kenapa? Oleh sebab saya tahu banyak Ibu Tiri yang baik. Ibu Tiri yang begitu baik yang menganggap anak dari suami atau anak istrinya itu adalah anaknya sendiri. Ya, jadi tidak selamanya. Ya, tetapi kalau misalnya suami itu kalau Ibu Tiri itu membenci saya, nah anak itu coba melakukan kebaikan. Ya, misalnya Ibu Tiri itu mempunyai hari lahir ya, Mama, ini saya bawa atau bunga kayak coklat kayak atau kue kayak untuk dia punya hari raya, dia punya hari ulang tahun. Jadi berbuat baik, dengan berbuat baik selalu, mau nggak mau Ibu Tiri itu akan sayang. Akhirnya ya, hal yang penting adalah kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Kemudian Anda menghindarkan hal-hal yang Anda anggap sebagai satu hal yang nakal ataupun tidak berkenan di hadapan daripada Ibu Tiri. Selama satu hal yang berprinsip ya tidak pernah meninggalkan prinsip yang benar ya, maka Anda dapat mengikuti apa yang diminta oleh Ibu Tiri Anda. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari seorang anak sepertinya. Ada hal-hal yang saya ingin sampaikan kepada orang tua saya, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Di rumah kami tidak biasa mengungkapkan keinginan atau kerinduan kami anak-anak kepada orang tua. Biasanya Bapak hanya menasehati kami bagaimana untuk menjalani hidup menjadi orang yang baik. Nah, bagaimana tanggapannya Pendeta? Kelihatannya seperti one way communication. Iya. Jadi Anda harus berterus terang. Iya. Jadi tetapi bukan dengan sifat Bapak yang menuduh. Iya, dengan menuduh ya. Misalnya Bapak ini hanya tahu menasihatin saja. Iya. Tetapi Anda katakan Pak, ya, kita boleh ngomong-ngomong yuk. Ya, jadi mulai komunikasi. Jadi anak kami pun sering kadang-kadang ada satu hal yang kami mau bicarakan dengan ini. Jadi anak ya datang kepada kami untuk menyampaikan ya apa yang dia harapkan ya dari kami misalnya dan sebagainya ya. Jadi komunikasi antara anak kepada orang tua harus terbuka. Ya. Ingat ya, orang tua adalah baik memberikan nasihat, tetapi orang tua pun jangan hanya memberikan nasihat. Jangan hanya tahu menasihati, tapi harus juga rela untuk menerima nasihat. Dan kalau orang tua salah, sering orang tua katakan, oh orang tua tidak pernah berbuat salah. Itu salah, ya. So, kita manusia juga. Jadi kita harus juga mau meminta maaf kepada anak-anak kita kalau kita sudah berbuat salah. Bahkan kepada cucu kita pun. Kita bilang, oh I'm sorry Chelsea, saya merasakan begini. Jadi kita kasih bilang maaf, dia bilang, oh it's okay Oma. Jadi enak perasaannya. Ya. Jadi keterbukaan sangat penting sekali dan Anda sebagai anak harus siap untuk menyampaikan kepada orang tua. Baik, selanjutnya
Bagaimana dengan anak-anak tunawisma yang kita sering temukan di jalan? Apakah mereka tidak bisa merubah hidup mereka karena benih yang salah yang telah ditanamkan oleh orang tua mereka dahulu? Gimana ini, Pendeta? Ya, eh, apakah yang ditanyakan bagaimana ya? Apakah Anak-anak mereka tidak bisa berubah hidup? Ya, dengan sendirinya bisa. Ya, resilience. namanya orang hidup. Ya, selama hidup seseorang, ya, selama seorang masih hidup itu masih ada kesempatan untuk berubah. Ya, namun kadang-kadang diperlukan suatu lingkungan dan pendidikan. Ini kadang-kadang sebab orang tua menyuruh mereka, artinya mungkin juga mereka tidak punya orang tua lagi, sehingga harus disuruh oleh orang lain untuk meminta-minta, ya. Jadi akibatnya mereka punya mentalnya itu adalah mental minta-minta. Tetapi apakah yang dapat merubah seseorang? Yang pertama adalah kasih sayang, ya. Jadi mereka harus dicintai, ya. Biarpun hanya satu orang aja, it takes one person untuk mempunyai perhatian kepada dia, merasa kasih sayang kepada dia, mendidik dia, biarpun itu bukan orang tuanya. Apakah itu guru, apakah itu pendeta, apakah itu tantenya, itu bisa menolong anak. Jadi harus dekat dengan orang tersebut. Dekat dengan orang. Satu orang saja. Satu orang. Kita ambil contoh seperti pengalaman daripada Yusuf. Ya, dia kan dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, tetapi bapaknya mengasihi dia. Ya, bapaknya mengasihi dia, ibunya sudah meninggal. Ya, ibu tirinya pasti akan selalu membela kepada anak-anak kandungnya. Ya, jadi tetapi dia dekat dengan bapaknya. Ya, dan itulah sebabnya sampai dia mempunyai tekad untuk menjadi orang yang baik. Ya, itulah yang kita sebut apa? Resilience. Ya, kegigihan daripada seseorang. Jadi anak itu bisa dididik kalau saja, ya, lingkungannya berubah atau dapatkan seorang yang boleh dekat dan memberikan bimbingan kepada mereka. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Kami tetap mengingatkan untuk pemirsa yang mempunyai unek-unek atau pertanyaan bisa mengirimkan di call center Hope Channel Indonesia atau tinggalkan komentar di live chat YouTube ataupun Facebook. Nah, pertanyaan selanjutnya Pendeta dan Ibu, kenapa untuk minta maaf itu tidak mudah ya? Apalagi karena ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan kepada kita. Mohon bantuannya. Terima kasih. Tapi kita bisa lihat bagaimana Yesus sudah dipalangkan dengan segala penderitaan, tapi dia masih bisa katakan, saya mengampuni mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka buat. Jadi dengan melihat pada Yesus, aduh, kenapa sih kita baru begitu aja sudah susah untuk minta maaf? Kita harus rela untuk minta maaf. Belum sampai dicemeti, belum sampai dikasih mahkota duri, belum sampai dipaku di kayu palang. Kok baru belum sampai diludahi? Kok begitu aja bisa nggak bisa minta maaf? Jadi yang menyebabkan sukarnya yang minta untuk memaafkan adalah oleh sebab kita mempunyai ego. Ego. Yaitu kita mempunyai satu kesombongan. Ya. Jadi oleh sebab kesombongan kita, maka kita sering, ya, sukar untuk meminta maaf ataupun memberikan maaf. Ya. Dan ini adalah salah satu penyebab daripada dosa. Ya. Merasa diri benar, orang lain salah. Ya. Kemudian kadang-kadang kita sudah terbawa juga oleh bimbingan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang harus buat. Ya. Jadi kalau seorang itu sudah berbuat salah, maka dia tidak harus untuk didekatin, ya, dan sebagainya. Padahal prinsip kekristenan itu harus lebih daripada itu. Kekristenan mengajak kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun dan mengampuni orang bukan hanya 1-2 kali, tetapi 490 kali, 70 kali 7. Berarti ya. unlimited forgiveness, ya. Dan itu dapat terjadi bagaimana mengikuti apa yang Kathleen sebutkan tadi. Kalau Yesus bisa mengampuni orang yang menganiaya dia, ya, maka kita pun dengan pertolongan Tuhan akan mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Jadi pandanglah kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengampuni akan orang lain. Baik, terima kasih keluarga pendeta. Selanjutnya, ini curhatan para sahabat nih ya.
kesel banget punya sahabat yang karena lagi marah sama saya. Masalah saya diceritain ke orang lain. Harus diapain nih pendeta kalau punya sahabat seperti ini? Nah ini biasanya sering terjadi sih pendeta ya. Tapi gimana tanggapannya pendeta dan ibu? Atau punya pengalaman pribadi mungkin? Bagaimana? Apain ya, jawabnya adalah sesuai dengan pertanyaan sebelumnya, harus dimaafkan. Tetap baik kepada dia, ya. Tetap hadapi dia dengan senyum, ya. Dan ini memerlukan satu kedewasaan kerohanian, ya. Jadi kalau kita dewasa di dalam rohani, ya, maka dengan sendirinya kita akan bisa mempunyai kesediaan untuk mengampuni, kemudian tetap baik kepada dia, ya. Sampai berapa lama sih orang mau marah-marah sama kita? Kalau kita terus baikin sama dia, akhirnya dia akan rasa malu sendiri. Kalau sekiranya, aduh saya sudah gosipin tentang dia ya, ada dia terus baikin. Akhirnya dia jadi baik. Kemudian jangan takut digosipin, sebab orang tahu juga, ya, keadaan Anda sendiri. Keadaan Anda sendiri, ya. Saya ada juga yang jelek-jelekan saya, ya. Dan ada bukan hanya itu, ya, jelekan kemudian bilang saya korupsi, padahal saya tidak pernah pegang uang. Kebetulan memegang suatu yayasan, ya. Kemudian orang nyumbangkan dengan cek, kemudian distorkan ke General Conference, kemudian langsung dikirim ke tempat di mana proyek itu. Kita tidak pernah pegang uang, tapi dibilang saya korupsi. Ya, saya ampuni saja. Buat apa saya pusing? Orang kan lain. Kemudian orang kan tahu, ya. Ya, bagaimana keadaan dan bagaimana bantuan-bantuan yang dibuat dan sebagainya. Jadi jangan pernah khawatir tentang orang yang orang menjelekan Anda. Orang yang menjelekan Anda itu adalah orang yang mempunyai rasa rendah diri. Ya, jadi sama seperti ilmu kepiting atau ilmu udang, ya. Kalau misalnya ini kepiting dalam satu silinder, artinya baskom misalnya, coba untuk naik selalu diangkat, selalu ditarik ke bawah oleh kawan-kawannya. Jadi Anda harus kasihan kepada orang yang menceritakan Anda, sebab itu menunjukkan bahwa Anda itu posisinya lebih baik dari dia sampai harus diturunkan. Ya. Jadi jangan pusing, tetapi maafkan, buat kebaikan, dan nanti dia akan sendiri berubah. Terima kasih. Atau apakah pilihan lainnya nggak usah cerita ke orang lain, pendeta, masalah yang kita hadapi? Satu hal yang sangat baik adalah katakan kepada Tuhan apa yang menjadi problema Anda, sebab katakan kepada orang lain itu bisa menjadi sumber daripada gosip, ya. Dia kan gosip, tapi kalau kita curhat problema kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah gosip mengenai kita. Tuhan mendengarkan keluhan kita, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Makanya ada nyanyian What a Friend We Have in Jesus. Yesus adalah sahabat yang indah. Ya, di mana kita bisa curhat kepada Tuhan. Jadi itu poin yang pertama. Namun kita harus mengerti juga bahwa apalagi wanita kadang-kadang memerlukan seorang yang sangat dekat di mana dia bisa curhat. Ya. Jadi itu adalah satu hal yang sehat, ya. Psikologis menggunakan istilah katarsis, ya. Katarsis yaitu talking out, menyampaikan, ya, sebab daripada diganjal-ganjal dalam diri kita, ya. Maka bagus dikatakan, tetapi kepada orang yang dapat dipercaya. Ya. Seperti kepada psikiater, kalau kita pergi kepada psikiater, maka dia selalu kasih katarsis. Ngomong supaya dia bisa keluarkan unek-unek daripada darinya. Sebab psikiater itu tidak akan kasih tahu kepada orang lain. Ya, demikian juga dengan Yesus. Lebih hebat lagi dengan Yesus. Yesus bisa menerima kita, curhat kita, dan bisa memberikan kekuatan kepada kita. Ya, jadi kalau Anda mau curhat, curhatlah kepada Tuhan atau kepada orang yang Anda tahu dapat terpercaya. Oke, pertanyaan lanjutan ini masih soal sahabat atau teman. Bagaimana saya mau mengampuni teman saya yang berulang kali melakukan kesalahan? Ya, itu ingat sama saja, juga. Ya, bagaimana Yesus mengampuni, ya. Nah sekarang saya mau bertanya kepada orang yang bertanya ini, berapa kali Anda telah membuat kesalahan, melanggar kehendak Tuhan? Berapa kali? Ya.
Ya, mungkin sudah lebih dari 1000 kali, ya. Tetapi Tuhan masih tetap mengundang, datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan selalu siap menampung kita, ya. Bahkan keadaan yang sangat buruk sekalipun, ya, Tuhan tetap siap untuk mengampuni. Jadi cara yang terbaik adalah dekat kepada Tuhan, maka Anda akan siap untuk mengampuni orang lain. Iya, bisa mengampuni 490 kali. Ingat itu. Petrus bertanya, sampai berapa kali kah saya harus mengampuni? 7 kali aja. Dia rasa sudah hebat sekali kalau dia bisa mengampuni 7 kali. Tapi Tuhan katakan 70 kali 7. Jadi 490 kali. Artinya unlimited forgiveness. Jadi biarlah kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Ingat, Tuhan di kayu palang. Ya, Yesus di kayu palang bisa mengampuni kita. Hanya diomongin gitu, belum diludahin, belum dicercain, dan sebagainya. Kita masih bisa mengampuni dengan pertolongan Tuhan. Amin. Berarti kita harus belajar selalu mengampuni. Walaupun ya Sakit. sakit dan sangat sulit ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pendeta dan Ibu. Hubungan saya dengan teman kurang baik saat ini karena dia sering sekali membuat situasi kerja kurang nyaman. Nah, ini biasanya di dunia pekerjaan. Pekerjaan itu seharusnya tanggung jawab dia, tapi dia suka anggap sepele. Anggap sepele dan akhirnya melakukan kesalahan berulang kali. Dan hal ini sangat mengganggu kami dalam tim yang sama. Bagaimana menasehati orang ini? Pertanyaannya bagaimana menasehati nih Pendeta? Karena kan kalau kita menasehati, biasanya teman kerja agak canggung gitu mungkin ya. Menasehati sama walaupun kadang menjengkelkan. Nah, bagaimana ini Pendeta tanggapannya? Jawabannya jangan menasehati dia, ya, tetapi ajak dia diskusi. Ya, jadi Anda ajukan pertanyaan kepadanya, ya. Misalnya kita anggap orang yang Kurang nyaman kerjanya. ini namanya Johnny, John, ya. Bagaimana Anda rasa tentang pekerjaan ini, ya? Kemudian bagaimana dari segi ini, dari segi itu, ya. Kemudian jadi ajukan dengan berbagai macam pertanyaan sampai orang itu menyadari, ya, bahwa rupanya ada sesuatu yang dia harus perbaiki. Kalau Anda memberikan nasihat kepada dia, ya, maka Anda merasa menempatkan Anda di lebih tinggi atas dari dia. Dan kalau di atas tempat dia, reaksi yang sering terjadi adalah memberontak, artinya tidak suka dinasehatin. Kan manusia tidak suka dinasehatin, ya. Sedangkan dari orang tua juga kadang-kadang anak tidak suka dinasehati orang tuanya, ya. Jadi Anda anggap dia sebagai seorang dewasa, ya. Jadi berdiskusilah, ya, berdialog, ya. Dengan berdialog ini prinsip daripada behavior change. Ya. Sedangkan untuk misalnya masalah kesehatan, ya, misalnya rokok saja, ya. Orang yang selalu merokok kemudian kata kamu tidak boleh merokok, ya, itu pengaruhnya itu sangat buruk, ya, artinya keberhasilannya itu kecil, ya. Tetapi kalau Anda katakan ayo kita diskusi, ya kan, tentang ini, kemudian memberikan pandangan-pandangan, ya, kemudian ternyata rokok itu mengganggu akan lingkungan hidup, ya, kita jadi ikut terpengaruh, ya, dan itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, emfisema, kemudian menyebabkan kalau dia wanita sakit jantung. Jadi kita lihat semuanya, ya, secara keseluruhan. Kemudian kasih tahu, saya juga dulu perokok tetapi saya bisa berhenti. Nah, kalau begitu itu bisa juga untuk menjadi pelajaran kepada orang yang merokokin. Jadi demikianlah juga dengan keadaan orang ini yang bekerja, ya. Jadi dengan berdiskusi bersama-sama sampai terbuka dia punya pikiran terbuka, menyadari bahwa ada satu hal yang kurang tepat yang ia telah buat, ya, dan mempengaruhi akan timnya, ya. Jadi dengan suasana ini maka diharapkan ia melihat sesuatu kesalahan dan dia dapat berubah. Jadi ingat, prinsipnya adalah diskusi. Jangan mengajar mereka orang itu. Sebab itu seperti Anda menaruhkan tempat Anda lebih tinggi dari dia sehingga memberikan reaksi yang negatif. Terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin, dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. This world affords today. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Masih membacakan pertanyaan-pertanyaan dari episode-episode sebelumnya, tapi kami tetap menghimbau kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Saat ini kita akan kembali membacakan pertanyaan dan akan dibahas oleh keluarga pendeta dan ibu. Baik, pertanyaannya begini, pendeta dan ibu. Saya kenal seseorang yang pernah melakukan kesalahan besar kepada orang tua saya. Sebenarnya orang tua saya memaafkan orang itu, tapi di hati saya tetap mengganjal dan saya tidak suka bertemu orang itu. Bagaimana supaya saya bisa seperti orang tua saya yang sangat pemaaf? Nah, ini mungkin tadi udah dibahas ya mengenai tentang memaafkan harus 70 kali 7. Tapi kita pengen dengar jawaban Sekali dari lagi. pendeta, dari anak ibu. Pertama, ya kita harus mengerti kenapa orang itu buat suatu kesalahan. Ya. Jadi kadang-kadang oleh sebab keadaan yang sangat terpaksa seorang itu buat suatu kesalahan. Misalnya dia menipu, ya, oleh sebab ya tidak ada biaya untuk istrinya berobat di rumah sakit. Misalnya, ya saya ambil contoh saja.
atau oleh sebab keluarganya membutuhkan suatu pertolongan, ya. Jadi dia akhirnya membuat suatu kesalahan, ya. Jadi pertama kita harus dapat menempatkan diri kita di tempat orang itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin juga kita akan melakukan suatu kesalahan yang sama jika kita berada di tempat itu, ya. Faktor yang kedua. Yang ketiga adalah kita katakan, ya, kalau orang tua saya memaafkan, kenapa saya sendiri tidak memaafkan? Itu Lucu rasanya jadinya. Yang kemudian faktor yang berikut adalah, ya, memaafkan adalah satu anugerah, ya, dan kita sendiri sudah dimaafkan, ya, oleh Yesus Kristus. Kita telah dimaafkan oleh Tuhan untuk segala dosa kita. Jadi kalau kita sudah dimaafkan, maka kepada kita diminta untuk memaafkan orang lain. Kalau kita pelajari apa yang ditulis dalam buku Matius pasal 18, ya, itu berbicara, ingat, tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta, kemudian seorang yang berhutang 100 dinar, ya. Itu bedanya itu sangat besar, ya. Itu ratusan ribuan tahun, jutaan tahun tidak bisa membayar uang yang 10.000 talenta itu, tidak bisa. Ya, tetapi dia dimaafkan. Tetapi dia tidak memaafkan orang yang berhutang hanya 100 dinar. 100 dinar itu jumlah yang kecil, ya. Tetapi, ya, oleh sebab ia tidak mau memaafkan akan orang yang berhutang 100 dinar, padahal sudah dimaafkan oleh orang raja yang mempunyai piutang 10.000, apa yang terjadi? Ya, maka ia akhirnya masuk penjara, ya. Itulah prinsip yang ditulis dalam Alkitab dari doa yang Yesus katakan, ampunilah kesalahanmu. Ampunilah kesalahan saya seperti kesalahanku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Jadi artinya sangat penting sekali kita siap untuk mengampuni orang lain, ya. Jadi sebagaimana Kristus telah mengampuni. Ya, dan memandang kepada Yesus, maka sifat pengampunan itu makin besar, dan Anda akan siap mengampuni orang tersebut. Ya, itulah kuncinya. Makanya dikatakan di dalam kehidupan kita, biarlah kita merenung-renungkan akan hari-hari terakhir daripada Yesus Kristus di dunia ini. Bagaimana dia menderita, dia berdoa sampai keluar keringat, dan dia dicemeti dan sebagainya, keringat darah sampai dia dicemeti dan sebagainya. Kalau Yesus bisa mengampuni itu, kita dengan memandang pada Yesus, sedikitlah. Apalagi ini orang tuanya sudah bisa mengampuni dia. Kenapa pula kita sampai anaknya bisa sampai mendongkol begitu? Jadi ingat, dengan memandang kepada Yesus, persoalan kita dapat kita atasi. Kristus memberikan kekuatan kepada kita. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mantan mertua saya sangat banyak ikut campur dalam rumah tangga kami, hingga akhirnya rumah tangga kami hancur. Waduh. Suami saya lebih memihak kepada orang tuanya dan saya sangat kecewa dan marah untuk hal ini. Bagaimana tanggapannya pendeta dan ibu? Ya, itulah permasalahannya kalau misalnya suami istri lupa kepada prinsip daripada perkawinan. Sama seperti dua kertas yang menjadi satu, itu jadi satu. Dan tidak boleh dipisahkan oleh orang yang ketiga. Ya, jadi orang ketiga itu apakah bisa anak atau mertua atau orang tua sendiri. Nggak bisa. Jadi itu prinsipnya, kasih sayang Anda. Jadi ini harus sudah dipikirkan pada saat masih menginjak pernikahan. Jadi harus selalu ingat, tidak boleh seorang itu lebih dekat dengan orang yang lain lebih daripada pasangannya sendiri. Ya. Jadi kalau seandainya itu terjadi, maka kekecewaan demi kekecewaan akan terjadi sampai akhirnya hancurnya suatu pernikahan. Jadi kita ikut bersimpatik dengan apa yang Anda alami. Kalau seandainya sampai Anda menikah kembali misalnya, maka hal ini yang harus diketahui. Ya. Dan kepada sang suami yang telah akhirnya lebih dekat dengan ibunya sendiri, ya, atau orang tuanya sendiri, Anda telah melakukan suatu kesalahan. Ya, Anda harus lebih dekat kepada istri daripada dengan orang tua sendiri, sebab suami istri sudah satu unit. Ya, jangan diganggu oleh orang ketiga. Ingat selalu prinsip Alkitab: living, cleaving, dan become one flesh. Jadi tinggalkan orang tua, ya, berarti sudah berdikari, ya, kemudian bersatu dengan istrinya.
seperti kertas yang sudah dilem, kalau coba mau dipisahkan akan sobek kertasnya dan kemudian menjadi satu flash, ya, satu sedaging. Itu adalah prinsip yang sangat-sangat sehat untuk pernikahan dan semoga ini dapat selalu dicamkan dalam hatinya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya ini juga sebenarnya apa sih namanya, nyambung ya, Iya. tentang orang ketiga. Cuman orang ketiganya ini adalah selingkuhan. Karena dia bilang gini, sukar sekali memaafkan suami yang selingkuh. Mohon nasihatnya Pendeta dan Ibu. Karena kan kalau kita lihat sekarang ini Pendeta dan Ibu lagi rame-ramenya tentang perselingkuhan, begitu kan. Jadi ini bagaimana tanggapannya lah Ibu dan Pendeta? Hal yang harus diingat, sering selingkuh itu bukan hanya kesalahan satu orang, ya. Mungkin juga kesalahan daripada istri, ya. Apakah ada kemungkinan, ya, istri, ya, itu tidak memberikan perhatian kepada suami, ya? Apakah mungkin kebutuhan-kebutuhan daripada suami itu tidak terpenuhi, ya? Atau mungkin istri terlalu sibuk dengan anak dan sebagainya, tidak cukup waktu dengan suami. Ya. Jadi mungkin saja itu terjadi oleh sebab kesalahan daripada istri juga. Itulah sebabnya oleh sebab ini adalah satu kesalahan yang bisa terjadi oleh sebab kesalahan dua orang. Selingkuh itu tidak bisa dibela, artinya dalam arti tidak bisa dibenarkan, itu adalah salah. Namun ada juga kemungkinan oleh sebab kesalahan daripada sang istri. Itulah sebabnya dengan melihat bahwa ini juga mungkin kesalahan daripada Anda, kalau istri yang sedang bertanya ini, ya, maka maafkanlah sebab ini juga oleh sebab kesalahan Anda. Jadi sekarang bagaimana supaya Anda jangan mengalami pengalaman yang sama, yaitu jangan sampai suami selingkuh lagi, hindarkanlah hal-hal yang menyebabkan suami Anda dapat selingkuh, ya. Kemudian ya pengampunan, prinsip-prinsip mengampuni kita sudah bahas tadi, ya, harus memandang kepada Tuhan, maka kita akan selalu sedia untuk mengampuni siapa saja yang bersalah, itu termasuk suami sendiri yang selingkuh. So, kalau kita tidak mau mengampuni itu menjadi beban buat kita. Ya, kemana-mana pun kita pergi. Coba kalau ada satu istri yang tidak mau memaafkan suaminya, waduh, lihat mobilnya aja dia sudah marah. Ya, dia lihat apa saja, dia lihat rumahnya pun nggak mau, sampai mau lewat rumahnya pun dia nggak mau. Dia lebih bagus saya keliling untuk kerja, biar jauh. Pokoknya saya nggak mau lihat rumahnya. Melihat dia punya mama bapak pun dia nggak mau. Padahal mama bapaknya nggak ada salah, malahan hanya salah daripada suaminya. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan untuk mempunyai hati yang baru, ya, di dalam Yeskiel dikatakan I will give you a new heart. A stony heart saya akan ambil keluar. Begitu kita berdoa, maka kita punya neuron, sel syaraf yang membuat kita marah, yang dihubungkan dengan adrenalin itu akan dipatahkan dan kemudian dihubungkan dengan endorfin. Jadi kita akan mempunyai sifat mau mengampuni, kasihan kepada orang. Jadi lagi-lagi datang kepada Tuhan, dan dengan kekuatan daripada Tuhan kita dapat mengampuni meskipun itu sangat menyakitkan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin lanjutan dari pertanyaan sebelumnya di episode yang sama mungkin ya Pendeta. Dalam ajaran Kristen ada larangan 10 perintah. Salah satu dilarang berzina. Pertanyaannya, bagaimana hukum bagi kita kawin 2 kali? Sedang kita ada punya istri, apa hukuman itu tidak termasuk? Baik, kita masing-masing mengetahui bahwa Alkitab sudah memberikan petunjuk, ya. Kalau misalnya di dalam buku Matius pasal 19 itu berbicara mengenai bagaimana kalau seorang itu bisa bercerai itu hanya oleh sebab salah satu sudah berzina, ya. Jadi kalau seorang itu sudah berzina, kemudian maka itu mendapatkan izin untuk bercerai walaupun tidak selamanya harus bercerai, ya. Kenapa? Kalau sang istri siap untuk mengampuni, ya, atau suami siap untuk mengampuni, maka rumah tangga yang sudah retak itu dapat diperbaiki kembali, ya, akhirnya bisa mempunyai suatu suasana yang indah dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, tetapi kalau misalnya akhirnya sudah bercerai, ya, oleh sebab alasan ini, jadi peresmian, jadi perceraiannya itu adalah satu hal yang resmi. Maka
orang yang tidak bersalah itu maka tidak disebut dia berzina, sebab memang dia sudah resmi bercerai, dan perceraian itu adalah asas dasar yang diizinkan oleh Alkitab. Tetapi kalau orang hanya cerai begitu saja dengan tanpa alasan ini, ya, maka itu termasuk di dalam Larangan pelanggaran akan perzinahan. hukum dalam berzina. Jadi kalau misalnya terjadi perceraian, ya, maka seorang yang tidak mau untuk melakukan sesuatu kesalahan dalam pelanggaran hukum Allah, maka biarlah jangan langsung cepat dia kawin. Tetapi kalau misalnya salah satu sudah menikah, maka Dia bebas untuk maka dia sudah bebas daripada pelanggaran daripada hukum 10 perintah tersebut. ya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pendeta dan Ibu. Dan ini pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, saya mau bertanya. Saya anak tunggal, sudah berumah tangga. Orang tua saya tinggal bersama dengan kami. Nah, bagaimana caranya agar komunikasi kami sebagai suami istri dan anak-anak berjalan baik tanpa ikut campur dari orang tua kami dan tidak mengganggu hubungan kami dengan orang tua? Terima kasih. Ini banyak juga nih terjadi sebenarnya nih ya. Ya, ini sering terjadi. Kenapa orang tua itu bersama dengan anak-anak itu? Apakah memang dia masih belum cukup dewasa untuk meninggalkan? Ingat prinsip dari perkawinan itu ya. Menjadi cleaving and become one flesh. Jadi mungkin saja ini apakah dia masih Kalau orang anak ini masih belum bisa dewasa. mandiri, akhirnya harus tinggal sama orang tua, ini bisa terjadi. Tetapi bisa juga orang tua sudah sangat tua sekali, ya, sehingga tidak ada tempat Untuk tinggal. untuk mereka tinggal, atau mereka tidak bisa lagi tinggal sendiri, maka tinggal sama anak. Itu dapat dimengerti. Namun satu prinsip yang sama adalah bahwa suami istri harus satu pendapat. Ya. Tidak boleh sang istri atau sang suami akan memihak kepada orang tua daripada kepada pasangannya. Ya. Ya. Jadi ini harus menjadi tekad daripada Keluarga. Anda, ya, keluarga, ya, tekad, ya. Dan kalau perlu Anda berterus terang, ya, kepada orang tua. Kalau misalnya orang tua sudah mulai ikut campur, ya, Anda bisa berkata, maaf ya Maya, kami sayang sama Mama, ya. Namun ya ini adalah masalah kami sebagai satu keluarga. unit, satu keluarga, ya. Jadi kami senang Mama tinggal atau Papa tinggal dengan kami, namun jangan ikut campur mengenai masalah keputusan di dalam soal ini. Jadi dengan demikian, ya, maka hubungan tetap baik, ya. Dan orang tua pun harus mengerti bahwa anak itu sudah menikah dan dia sudah satu unit. Jadi dan tunjukkanlah bahwa Anda tetap mencintai, walaupun katakan jangan ikut turut campur, tetapi Anda tetap memberikan perhatian kepada mereka. Ulang tahunnya dirayakan, kemudian makanan cukup, kemudian Anda berikan hadiah kepada orang tua. Tetapi semuanya adalah berdasarkan persetujuan antara suami dan istri. Jangan sampai Anda berbuat sesuatu yang istri tidak tahu, atau istri buat sesuatu suami tidak tahu. Itu harus ada satu kesatuan, rumah tangga dapat dibina dengan baik, hubungan orang tua juga tetap baik. Tapi ingat ya, dalam segala sesuatu untuk menyampaikan ya bahwa ini kita adalah satu unit, itu harus dari anaknya sendiri. Jangan istri, anak mantu, itu enggak bisa. Jadi kalau ada persoalan, biarlah istri kasih tahu kepada suami dan suami itu kasih tahu kepada orang tuanya bahwa inilah caranya. Sebab kalau komunikasi dengan anak mantu itu biasanya nggak mempan. Iya. Ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini yang masuk pada saat episode berpacaran. Bagaimana dengan pacar yang memang dia berusaha berlaku baik sewaktu pacaran? Sampai-sampai dia berusaha keras untuk selalu berbuat baik yang sebenarnya itu bukanlah kebiasaan dia. Apakah ini berbahaya, Pendeta? Saya takut nanti ketika menikah bisa saja dia jadi dirinya sendiri yang tidak pernah kita lihat selama berpacaran. Ya, apakah ini berbahaya? Memang itu adalah satu hal yang berbahaya. Ya, itulah sebabnya kalau Anda berpacaran jangan diam-diam. Ya, Anda harus harus diketahui oleh orang lain juga bahwa Anda berpacaran dengan dia.
Supaya kalau ada kelemahan Jadi seperti itu bisa dikasih tahu kepada Anda. ya, jadi orang lain harus tahu. Jadi orang lain bisa akan menyampaikan, jangan lupa ya, ini ya kita kan harus tetap mencintai dan terima dia sebagaimana adanya. Namun ya kebiasaan-kebiasaan yang misalnya dia lakukan, misalnya sambil contoh, pacarnya itu suka minum minuman keras, tetapi di depan pacarnya dia tidak pernah minum minuman keras, ya. Tapi di belakangnya Tetapi di belakang ya. Nah, ini hal yang sangat berbahaya sekali. Jadi jadi Anda harus cek dari teman-temannya yang tahu dia yang punya tahu keadaan. tentang dia dan sebagainya. Jadi jangan sampai hanya waktu berpacaran dia baik dengan Pura-pura Anda, aja. pura-pura, tetapi sudah menikah itu muncul chat dasarnya. Ya, ingat kita ada rule of dating ya. Kalau ini adalah adiksi, dia tidak akan berubah. Putuskan aja. Jadi mudah-mudahan ini menolong orang ini untuk mengambil keputusannya dengan tepat. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada episode kita pada malam hari ini. Dan nanti terakhir akan langsung saja closing statement ya dari Pendeta dan Ibu. Baik, pertanyaannya, saya baru mulai long distance relationship nih Pendeta. Dan banyak stigma-stigma yang negatif di sekitar saya yang saya dapatkan tentang LDR. Bagaimana hubungan jarak jauh bisa bertahan dan awet? Nah, silakan. Ini dia minta tips bahkan ini kepada Pendeta dan Ibu. Kami juga long distance relationship. Nah, tepat Saya sekali. jadi pendeta di Kupang, Iya. ya. Dan Kathleen ya di Medan, dia di Fakultas Kedokteran, ya. Saya jadi pendeta di Kupang. Sesudah saya selesai 2 tahun intern, dia juga masih belum selesai, ya. Oleh sebab tantangan di sekolah, ya. Jadi akhirnya saya ke Filipina, tetap long distance relationship. Tetapi kami hampir setiap hari menulis. Iya, tulis surat karena nggak ada WhatsApp waktu dulu. Iya. Jadi selalu komunikasi dan surat kami itu diberikan nomor 1, 2, 3. Jadi kami tahu ada surat yang missing apa enggak. Iya. Jadi tetap berkomunikasi. Dan sekarang sebetulnya long distance relationship Is itu not a problem. bukanlah suatu masalah. Kenapa Anda bisa selalu WhatsApp, FaceTime. Dulu waktu saya sekolah di Philippines, untuk pergi telepon nggak bisa lihat wajahnya, ya. Tidak ada FaceTime, ya, ataupun video call. Tidak ada waktu itu. Tetapi saya harus pergi ke Manila, ya. Jauh itu dari tempat tinggal kami untuk bertelepon, ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat sukar, tapi sekarang lebih mudah. Bisa lihat wajahnya dan sebagainya. Anda sudah bisa berbicara dengan dia setiap hari, ya. Jadi untuk kuncinya supaya tetap bertahan, ya tetap berkomunikasi tiap hari. Tetap ngobrol. Tetap ngobrol dan sebagainya, sehingga Bisa Anda berdoa tahu, bersama-sama dalam berdoa, FaceTime, berbicara. Jadi tetap dipupuk itu hubungan, ya. Sehingga dengan demikian Anda bertemu dalam hubungan, dan sekali-sekali bertemu dengan betul-betul ini, ya. Jadi yang penting Anda bisa kenal. Kadang-kadang long distance relationship padahal orang yang Anda hubungi itu ternyata umurnya 20 tahun lebih tua dari Anda. Itu Ya. gawat. Itu bisa berbahaya. Jadi long distance relationship tetapi Anda tahu bahwa mempunyai iman yang sama, ya, mempunyai interest yang sama, kemudian Anda tetap mempertumbuh akan hubungan itu dengan komunikasi yang senantiasa dibuat. Oke. Dan ambil waktu paling lama sesudah 2 minggu, ambil waktu untuk ketemu. Ya. Jadi dan Anda rasakan bahwa memang cocok ini, ya. Kemudian dia mungkin Anda pergi lagi ke kota di mana Anda berada, kemudian selalu ambil waktu kesempatan sesudah beberapa minggu ketemu lagi dan sebagainya. Jangan sampai long distance relationship Anda tidak tahu wajahnya, tidak pernah ketemu, itu berbahaya. Itu berbahaya sekali, sangat berbahaya. Dan ingatlah, kalau kita mempunyai waktu yang menyenangkan, waktu long distance relationship, nanti kalau ketemu itu akan lebih menyenangkan. Sebab kita nggak ada skin communication, sudah senang ngobrol, cerita, berdoa, makan. Ini kan ada FaceTime, bisa makan sama-sama, bisa ngobrol sama-sama. Jadi tidak ada problem untuk mempunyai long distance relationship pada zaman now. Mudah-mudahan ini bisa Oke. Silakan pendeta untuk closing statement-nya.
hidup dalam dunia ini kita adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Dan tantangan ini termasuk dalam rumah tangga. Kita membutuhkan satu sama lain sebab manusia adalah makhluk sosial, tetapi kita perlu untuk mendukung satu sama lain dan hukum yang sangat penting dalam menghadapi segala masalah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, maka kita selalu siap untuk mengampuni, kita siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup bersama-sama. Kesetiaan kita itu terjadi, ada masalah dalam kesetiaan. Kenapa? Masalah kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kita pun akan tidak setia satu sama lain. Sebab itu, marilah kita tetap berjalan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, setia satu sama lain. Rumah tangga itu boleh menjadi satu surga kecil di dunia ini, menyiapkan hidup berbahagia itu selama-lamanya di surga yang akan datang. Silakan Ibu Pendeta untuk pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memimpin kehidupan kami. Tuhan masih memberikan nafas kepada kami untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah memperbincangkan banyak persoalan-persoalan dari rumah tangga. Tapi kami tahu bahwa semua persoalan itu dapat diselesaikan bila mana kami mempunyai hubungan yang vertikal, yang sehat, yang dekat dengan Tuhan. Sehingga itu akan menghasilkan hubungan horizontal yang baik termasuk kepada pasangan hidup kami. Kiranya kami selalu dapat dekat dan bergantung pada Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga rumah tangga kami dapat makin hari makin bersatu, makin hari dapat menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Semoga episode kita kali ini bisa menjawab ya untuk para pemirsa sekalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat malam. Pagi dari Selamat pagi. Los Angeles. Baik, kami ingatkan kepada pemirsa, jika Anda masih mempunyai pertanyaan, bisa mengirimkan di call center Hope Channel Indonesia. Dan jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikannya melalui YouTube Obsesi Hati. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya Anda bisa menerima informasi terbaru episode Obsesi Hati. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan Debbie Ellen Siaan dan juga seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.